Seperti itu. Makanya suara Anda nggak bisa kedengaran lagi. Anda nggak bisa lagi melayani efektif seperti Bang Edis ataupun saya di sini. Ya, nah kalau Anda siap itu, uh, Anda memang nanti kalau rumah apologet sudah jadi, sebenarnya rumah apologetnya Bang Edis sudah jadi, Anda sebenarnya bisa ke Amerika teman-teman. Khusus bagi Anda yang ingin melayani jalur pasukan Gideon apologetika, jalur membongkar agama Islam. Anda memang tidak bisa dilakukan ini di Indonesia. Saran saya Anda harus ke sini. Ya, saran saya Anda harus ke Amerika, uh, lakukan penginjilan untuk membongkar jalur Islam ini jauh lebih efektif. Di sini kita nanti akan membuat podcast, pengajaran-pengajaran Alkitab. Kalau perlu kita bisa membuat sekolah apologetika. Jadi waktu itu kita memang mengajukan kalau bisa ada satu tempat yang kita beli di sini khusus untuk sekolah apologetika. Saya boleh Ya. ikut gabung, Bu Sophie. Iya. Kau pingin nggak? Yuli, pingin nggak kau Syedis cepat dapat suaka? Ah, itu urusan dia lah, bukan urusanku. Iya. Lah apa-apa lah, aku nanti nggak berdebat lagi. Aku hanya mengajari firman Tuhan. Tapi aku mengajari gayaku. Gayaku sebenarnya diterusi Edi sama Rudi Simamora. Mereka berani mengeluarkan satu pernyataan, cuman kekurangan mereka nggak berani mempertanggungjawabkan pernyataannya. Kalau aku berani, Yudas ke surga aku bilang. Semua orang menguji. Taman Eden di surga, semua orang uji. Nah, gitu. Ayo gas, masa kalah si Uli sama aku? Kan nah, mereka kan bukan mendirikan rumah apologet, tapi mau mendirikan rumah kumpul kebo. Marah kali aku, Bang. Kenapa kau marah? Nanti kau lihatlah, serumah nanti saya di situ dengan sop katul. Ini abang berasumsi yang tidak baik, tidak boleh. Ini kan Bang, Kita lihatlah nanti. Gini, kita ini kan anggap abang ini senior ya. Tidak ada salahnya loh, Bang. Abang itu menjadi contoh yang baik buat kita, Bang. Itu harapan kita. Janganlah abang hari ini kelahi sama ini. Aku pun udah siap. Bentar lagi pun aku mungkin diajak kelahi pula sama Bang Sang Debater ini. Enggak lah. Aku memilah-milah orang yang mau kuajak kelahi itu yang memfitnahku aja. Sop katul itu fitnahannya ada kebangetan. Katanya aku meminta dia uang 150, itu bohong. Kalau nggak percaya nanti dia hadir, suruh buka rekaman. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Komal. Ya, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agak kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, ya, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Menurut kabar ya, yang dihembuskan oleh Sob Katul, bahwa Edis sudah memanjar teman-teman ya, sudah memberikan panjar untuk pembelian rumah penghujat Islam yang ada di Amerika. Jadi kita tahu mereka sedang punya misi, ingin mendirikan rumah penghujat Islam, di mana mereka akan merekrut sebanyak mungkin orang-orang untuk menghujat Islam dari Amerika, teman-teman. Dan ternyata rumah
rumah tersebut bukan hanya akan dipakai sebagai rumah untuk menghujat Islam, tapi juga untuk menjalankan ajaran agama mereka. Yaitu apa? Kumpul kebo, teman-teman ya. Jadi mereka akan berkembang biak dengan cara kumpul kebo. Jadi Edis dan Sofiatul akan tinggal satu rumah, akan tinggal bersama. Begitu juga dengan para polikardus-polikardus yang lain yang mereka undang untuk tinggal bersama. Dan tentu saja nggak sembarangan orang boleh tinggal di situ, hanya orang-orang yang ditentukan. Istilahnya yang dipilih lah, yang dipilih oleh Sofiatul dan Edis yang boleh. Namanya juga orang kumpul kebo, orang seks party, teman-teman. Itu biasanya kan dipilih-pilih juga, nggak mungkin sembarangan. Kan begitu, nggak mungkin sembarangan, teman-teman. Yang dia mau dong, yang dia suka juga. Jadi menurut Rudi Iskariot, mereka nih menyaring ya, siapa-siapa sajalah yang cocok gitu. Contoh Ki Ahmad. Nah, Ki Ahmad itu kan agak gimana gitu kan, masih muda, imut-imut dan sebagainya. Begitu juga dengan Elia Miron. Elia Miron ini, yang sampai sekarang masih banyak pendeta yang bingung, ini cowok atau cewek gitu. Nah, yang seperti ini yang disukai untuk ikut tinggal di rumah kumpul kebo penghujat Islam, teman-teman. Nah, jadi ini adalah rumah atau tempat mereka akan melakukan penghujatan secara massal dan merupakan tempat kumpul kebo yang dilakukan oleh mereka. Nah, ini cukup menarik, teman-teman ya. Jadi apa yang disampaikan Rudi Iskariot untuk hal ini benar. Untuk hal ini benar, teman-teman. Ini cukup menarik gitu. Karena memang rumah itu akan dipakai untuk tinggal bersama kan. Kalau kita di Islam, jelas nggak boleh, teman-teman. Ada cowok sama cewek, temanan, tinggal satu rumah, nggak boleh. Bukan murimnya. Nggak boleh, teman-teman. Nah, itulah yang membedakan antara Islam dan non-Islam ya. Atau kafir, teman-teman. Kalau di kita tuh semua ada aturan. Bertamu saja seorang pria ke rumah wanita yang sedang tidak ada pasangannya, sedang tidak ada suaminya, ada murimnya, itu kita tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumahnya. Nggak boleh, teman-teman. Supaya apa? Yang pertama, supaya jangan setan berbisik kepada Anda. Yang kedua, supaya jangan timbul fitnah-fitnah jahat. Karena dunia sekarang ini penuh dengan fitnahan. Apalagi kalau kita lihat polikardus-polikardus ini. Tiada hari tanpa fitnah. Kan begitu. Tiada hari, teman-teman. Nah, untuk itu, kita bisa lihat bagaimana Islam memberikan aturan-aturan sehingga manusia itu tidak jatuh ke dalam dosa, hidup seperti bin otong. Kalau mereka kan seperti itu, teman-teman. Hidupnya, ngeri. Ngeri, teman-teman. Dan kita coba dengarkan dulu bagaimana rencana mereka yang sedang akan mempersiapkan rumah tersebut sebagai rumah kumpul kebo dan menghujat Islam, teman-teman. Ini yang ngomong bukan saya, sekali lagi, teman-teman. Kalau yang Kristen-Kristen ini mau komplain, jangan ke saya dong. Saya cuma mengabarkan bahwa ini sudah di DP, sudah dipanjar. Dan dibilang panjarnya juga 90% langsung ya. Walaupun kita bingung, yang ditampakkan fotonya ini kok foto tangan doang gitu. Mana Edisnya gitu. Kecuali Edis selama ini tidak muncul, tidak boleh tampil. Ini kan selama ini dia muncul, cuman pakai kacamata doang. Apa salahnya dia waktu nyerahin duit, ada foto mukanya juga pakai kacamata gitu kan. Kalau perlu pakai sempak di muka juga nggak apa-apa gitu. Tapi yang kita tahu kan, ini Edis gitu. Ini nggak tangan siapa. Bahkan Rudi Iskariot mempertanyakan, ini foto siapa yang mereka curi? Kan gitu. Oke, kita coba dengarkan dulu bagaimana menurut Rudi Iskariot, ini sungguh aneh. Terus yang kedua, inilah upaya mereka supaya bisa lebih bebas lagi. Kalau di tempat Heri Tarigan mungkin kan mau apa-apa agak-agak nggak enak gitu kan. Apapun cerita itu kan rumah orang. Ada Pak Heri Tarigannya. Nah, kalau sekarang kan mereka terpaksa harus tinggal masing-masing, gara-gara diusir, harus ngekos, dan kos itu kan kurang enak juga lah, kurang lengkap. Dan mereka memang menargetkan ada markas sendiri, ada tempat kumpul kebo sendiri. Nah, dan ini berhasil mereka lakukan
Coba kita dengarkan dulu. Sebentar Bu Sophie. Teman-teman tolong bantu tembusin tap-tap layarnya sampai 100k. Teman-teman bantu posting-posting ulang ya teman-teman ya. Tap-tap layarnya 100k dong teman-teman, dibikin teman-teman supaya rame biar stabil komalku ya. Minta tolong teman-teman. Mana turnip itu? Oke, diblokir aja. Turnip nih umat-umat Mokondo itu Bang Rans. Jadi kita nggak usah ambil pusing Bang Rans. Teman-teman bantu tap-tap layarnya, tembusin 100k, bantu lempar-lempar populer, dan yang belum absen bantu absen-absen ya. Silakan Bu Sofi. Iya, jadi kita itu Al Hayat mempunyai visi bukan membuat rumah ya. Anda nggak usah belikan saya rumah. Saya hanya meminta support untuk pembuatan website. Sebenarnya tadinya saya nggak ingin minta support, pengennya kita danai sendiri. Cuman ternyata ada banyak kendala teman-teman. Ya, butuhnya itu 12.500, kita sudah bayar 4.150 US dollar. Ya, dan websitenya Anda bisa lihat. Jadi bukan bohong-bohong ya. Websitenya Anda bisa lihat alhayat.ministry.org ya, websitenya itu. Nah, Anda bisa klik di akun saya, nanti langsung di akun saya itu ada tautan ke Saweria. Ya, yang Saweria ini khusus saya dedikasikan untuk pelayanan Al Hayat Ministry. Jadi untuk pembuatan website itu yang visi kita yang pertama kali. Kurang berapa? Kira-kira 8.500 US dollar. Nah, kenapa kita tidak buat lakukan ini dengan kerjasama dengan orang Indonesia? Ya, ada banyak orang, Bu, saya bisa bikin website, saya bisa bikin website. Kenapa kita nggak mau? Karena saya pengalaman, yo. Saya nggak kenal orangnya, saya nggak pernah lihat mukanya, saya hanya misalnya tahu nih namanya, misalnya nih Ovid begitu ya, kayak atau pintu tobat begitu. Ketika saya mempercayakan hal-hal yang besar, yang bersifat rahasia, di situ ada data-data apologet dan sebagainya, itu menjadi pengkhianat sendiri. Nah, itu saya nggak mau lakukan itu, karena kita nggak tahu siapa orangnya gitu loh, Pak Lumeho. Betul nggak, Pak? Saya nggak pernah ketemu nih orangnya siapa. Ya, termasuk tim saya sendiri. Jadi yang kemarin yang naik di Bang Edis itu adalah orang Al Hayat sendiri tuh. Itu ring 1 saya yang naik. Ya, yang mengatakan, oh Bang Edis itu masuk lewat Meksiko. Lalu Edis, Abi Saifuddin, dan Edis itu seranjang bertiga, trisam, 3-in-1. Itu orang kepercayaan saya, Pak. Itu orang ring 1-nya Al Hayat Indonesia. Ya. Nah, kasusnya sama karena permintaan dana ke kami pada waktu itu tidak kita luluskan. Sama kasusnya, sama kayak Iskariot. Nah, jadi memang roh-roh Yudas ini memang sedang timbul di antara orang-orang saya sendiri, karena pastor saya mengingatkan bahwa pada akhir zaman ini nanti akan ada orang saling menyerahkan sesamanya. Nah, ini terjadi. Ya, saya menyesal sekali teman-teman karena saya tidak begitu mengenal mereka, latar belakangnya, backgroundnya. Kita hanya kenal di Zoom pada waktu itu ya. Yang 1 kali 24 jam mereka berbicaranya firman, teman-teman. Paham ya? Sama kayak kita gini loh. Saya sama Yuli nih ngomongin penginjilan, berdebat dengan muslim, firman. Ya betul, Bu Sofi trauma Al Hayat batch 3, betul teman-teman. Karena pada waktu itu rekeningnya saya serahkan kepada seseorang, ternyata pelaporannya berbeda dengan data yang masuk. Karena saya percaya aja begitu aja. Ya, saya nggak kenal ini siapa orang-orang ini. Ya, nah, karena itu teman-teman, dari pengalaman saya kecil kemungkinan, paling hanya 1%, kalau saya hanya menyerahkan pembuatan website ini kepada orang Indonesia. Karena yang saya serahkan ini adalah tim yang bisa saya percaya, orangnya saya kenal, deket, dan kalau kita membuat website ini, kita meetingnya face to face. Saya tahu banget siapa orangnya. Ya, karena ada data-data yang sensitif di situ, sehingga saya tidak bisa memberikan. Karena orang-orang pengkhianat ini itu di kekristenan sendiri, Pak Lumeho, bukan orang luar, tapi di kalangan kita sendiri. Ya, seperti itu. Nah, jadi memang betul saya trauma sekali dengan pengalaman batch 3, terutama pada waktu kami menyelamatkan seorang apologet ya. Salah satu apologet wanita yang terkenal ini mengancam kita untuk melaporkan ke MUI. Jadi ternyata dia dulu pernah mualaf, dia punya hubungan sama Islam. Ya. Jadi itu saya benar-benar karena ketika mereka minta tolong sama kita, dan dia bilang, Bu, saya bagaimana bisa percaya sama Bu Sofi kalau Bu Sofi nggak menampakkan wajah. Jadi pada waktu itu kalau saya menampakkan wajah, belum ini, dia akan bocorkan itu ke publik, Pak. Itu rencana dan tujuannya sebenarnya. Gitu. Jadi itu dari kekristenan sendiri loh, teman-teman. Itu apologet sendiri. Ya. Ada satu lagi, Bu Sofi. Ntar saya DM lewat belakang aja ya, sama Kak Yuli ya. Ada apologet Kristen yang sekarang pinter sekali narasi, masih muda. Ini berbahaya ya. Dia sengaja berapologet. Nanti dia tujuannya hanya melakukan blackmail ya, pemerasan. Ya, ini sudah terjadi di beberapa orang. Nanti saya DM di bawah ya. Dia punya 6 akun
ya. Akhir-akhir ini dia sering buka room sendiri dan bernarasi benar-benar sebagai oten, tetapi tujuannya hanya untuk mendekatin target-target tertentu yang dia bisa peras. Ya, nah nanti data itu akan diancam untuk diserahkan ke APII. Nanti saya DM ya, saya DM Kak Sofia. Hati-hati, hati-hati, nggak akan Ya, ya. menyangka kalau dengar dia Kalau narasi. kami sih yang sudah di Amerika, kami dilindungi oleh hukum, teman-teman. Jadi Anda nggak perlu takut, ya. Ya, Semakin betul. mereka mendoxing data dan alamat, maka US citizen semakin mendekat sebenarnya itu. Jadi kalau kami, karena kami bukan dilindungi oleh seseorang di sini, tapi oleh hukum Amerika. Ya, tidak ada seorang pun yang dapat melindungi Anda, hanya hukum Amerika yang dapat melindungi Anda. Gitu ya. Nah, tapi kalau Anda masih di Indonesia, Anda memang perlu berhati-hati karena pengalaman dari saya sendiri. Itu pengalaman saya pribadi. Jadi yang mengancam saya itu adalah orang-orang yang dekat dengan saya yang justru saya bantu. Ya, yang dekat dengan saya. Yang pertama kali mengancam saya adalah orang yang pada waktu itu dia sakit, saya kirim obat ke dia. Ya, setelah saya nggak tahu berantemnya soal apa, saya bingung juga. Saya sebenarnya nggak pernah berantem sama dia, gitu loh. Karena nggak pernah punya hubungan pribadi. Kita juga nggak pernah mesra-mesraan, nggak pernah pacaran. Soal perselisihan masalah teologi aja, Pak. Saya juga lupa tuh soal apa. Dan dia mengancam itu. Ya. Bahkan ada yang karena berbeda pendapat, saya lupa tuh waktu itu berbeda pendapat dengan apa, malah teman saya nginget Ibu Sofi. Ibu Sofi dulu inget nggak? Ibu Sofi pernah berantem sama dia soal Masoretic Text dengan Septuaginta. Nah, karena Masoretic Text itu data saya dibocorkan sama dia, Pak. Kan aneh ya? Nah, jadi teman-teman harus berhati-hati. Ini nggak masalah pribadi, saya nggak pernah pinjam duit. Apalagi berselingkuh gitu ya. Dengan si A, si B, teman-teman apologet nggak ada, teman-teman. Hanya karena perbedaan pendapat. Makanya kemarin ketika perbedaan pendapat, siapa yang merencanakan menyalibkan Yesus, kiamat dan semuanya kan langsung kan data-data yang dibocorkan, betul nggak? Padahal Ya. cuma berbeda pandangan tentang sudut pandang merencanakan penyaliban Yesus. Jadi teman-teman di Indonesia, apologet, hati-hati ya. Bukan cuma teman apologet, pendeta, sekelas pendeta semacam Budi Azali saja, itu bisa menjadi seorang pengkhianat yang memakankan sesamanya. Hati-hati teman-teman. Jadi roh ini, spirit of Judas Iskariot ini sedang bertumbuh di akhir zaman ini. Makanya saya berharap, karena saya nggak pengen nanti teman-teman datanya diekspos. Misalnya nih, beberapa teman kita yang sudah berhenti berapologet, misalnya Malikil Amalak. Kenapa dia jadi oneness dan sekarang menyerang ke Islam? Karena data dia sudah bocor ke Islam. Paham ya? Dia sudah nggak bisa lagi berdebat dengan Islam. Karena sudah diancam, dia sudah menandatangani persetujuan kalau dia melakukan itu sekali lagi, maka taruhannya adalah penjara. Kemudian beberapa teman kita seperti Pak Mason, kemudian siapa tuh yang teman saya juga, itu dibocorkan datanya. Sehingga sekarang sama sekali suaranya terbungkam, tidak bisa berapologet. Termasuk Bang Rudi Iskariot. Bang Rudi Iskariot itu mendapat ancaman dan dia sudah membuat kesepakatan ya dengan Muslim untuk tidak berdebat lagi. Maka kalau Anda lihat YouTube-nya itu nggak ada lagi perdebatan dengan Islam. Ya, nah seperti itu. Maka suara Anda nggak bisa kedengaran lagi. Anda nggak bisa lagi melayani efektif seperti Bang Edis ataupun saya di sini. Ya, nah kalau Anda siap itu, Anda memang nanti kalau rumah apologet sudah jadi, sebenarnya rumah apologetnya Bang Edis sudah jadi, Anda sebenarnya bisa ke Amerika teman-teman. Khusus bagi Anda yang ingin melayani jalur pasukan Gideon apologetika, jalur membongkar agama Islam. Anda memang tidak bisa dilakukan ini di Indonesia. Saran saya Anda harus ke sini. Ya, saran saya Anda harus ke Amerika. Lakukan penginjilan untuk membongkar jalur Islam ini jauh lebih efektif. Di sini kita nanti akan membuat podcast, pengajaran-pengajaran Alkitab. Kalau perlu kita bisa membuat sekolah apologetika. Jadi waktu itu kita memang mengajukan kalau bisa ada satu tempat yang kita beli di sini khusus untuk sekolah apologetika. Saya boleh Ya. ikut gabung, Bu Sophie, ke Amerika. Kau punya visa nggak? Muka gila lu. Nah, tunjukkan dulu pelayananmu efektif. Kalau kamu bermuka dua, kamu sama Muslim ngaku Muslim, kamu ngaku dan pelayananmu nggak ada buah, ya nggak bisa. Enggak, justru itu ini bagian aku kayak gitu. Kayak saya kan utusannya Bang Oki saya. Nggak percaya, muka gila lu. Enggak, gini, saya jelasin ya. Kalau di Kristen Justru ini kalau kan kamu saya ikutkan ke sini, kamu yang akan membocorkan rahasia-rahasia betul, kami Bu. yang ada di Amerika. saya jelasin dulu, saya jelasin dulu, Bu Sophie. Di Kristen Iya, ini kan, orang-orang semacam itu saya nggak percaya, Pak, karena saya sudah pengalaman enggak, itu. dengar dulu Bu Gitu. Sophie. Di Kristen ini kan udah mendapatkan bagian-bagiannya. Edis TV sebagai ini dia sebagai apa ya, debater gitu kan. Bang Kalau Oki kamu sebagai bagiannya apa?
Nah, Pasukan Bu Yuli, penyamar. Bu Yuli kan bagian lapangan gitu. Saya itu mikir bagian saya apa yang belum ada gitu kan. Bagian kamu Nah, menghujat aja. enggak, saya ngambil bagian gitu yang lebih ini, yang belum ada di dunia kekristenan gitu. Jadi saya ibaratnya utusan lah gitu lah. Kalau Utusan saya dalam merindukan memang segala hal. satu sekolah apologet ada di sini karena buku-buku dari Indonesia tuh nanti akan kita transfer ke sini sebenarnya ya teman-teman ya. S2 apologet ada Bu Sofi. Kamu bagian cuci piring aja katanya pintu tobat. Ada dong Pancasila Cita tempat Pak Bambang Nur kan sudah membuka jurusan apologet. Saya rasa satu-satunya STT yang membuka jurusan apologetika di Indonesia baru Pancasila Cita ya. Pak Ya, Bambang. puji Tuhan Bu Sofi, Yuli juga sudah menyelesaikan semester 1 di situ Bu Sofi. Ya kalau saya nggak STT. lulus ya, soalnya kemarin bahasa Arabnya saya tinggal. Pusing saya udah masuk ke bahasa Arab, bahasa Yunani. Ya, Bu Sofi. Itu Memang saya besok hanya aku mengambil pada waktu itu saya udah bilang sama Pak Bambang. Saya bilang Pak Bambang, aku saya kelihatannya tidak akan sampai ke wisuda gitu karena memang tujuan saya hanya mengambil ilmu dari Pak Bambang. Ya, arkeologi dan sejarah. Tapi kalau saya suruh belajar lagi, saya minta betul doa dan puasa lah untuk bisa mengerti bahasa Arab nih, alif, lam, kayak gitu. Pokoknya belajar bahasa Arab itu aduh susah banget teman-teman. Bahasa Ibrani apalagi. Dan saya nggak punya banyak waktu untuk itu. Makanya banyak PR kemarin nih, PR-nya bahasa Arab, PR-nya bahasa Yunani. Aduh. Saya bilang angkat tangan deh Pak Bambang, saya bilang. Tapi waktu kemarin busa kesini sih kita diajarin sedikit-sedikit ya. Kita excited sebenarnya, saya suka sekali. Cuman ya pertama waktunya nggak ada teman-teman. Kecuali kalau saya fokus kayak Yuli gini-gini. Ya misalnya nggak kerja kayak saya, fokus belajar. Bisa. Nah saya kerjanya di sini 16 jam. Ini aja saya baru bangun teman-teman. Sebenarnya saya mau live sendiri, tapi saya ngikut aja deh ke komalnya Yuli gitu ya. Karena masih capek sekali secara physically. Betul, Bu Ya. Sofi. Apalagi kata Rudi Iskariot kan jadi pengasuh bayi. Iya, babysitter anak onta. Oke, sebentar ya Bu otak. Sofi, Iya, iya. teman-teman ini ada tamu. Iya, Ya, iya. silakan Kak, terima kasih. Ada yang mau disampaikan Kak? Ya, salam semua. Iya, mau Shalom. nanya nih, Kak Yuli. Yes. Petisinya udah selesai belum, Kak Yuli? Petisi kita belum sampai di 20.000 Kak, baru di 15.800. Tapi tetap nanti besok minggu baru saya soundingkan lagi Kak. Terus mengenai Bang Edis itu gimana keadaannya ya? Apa memang dia bisa dideportasi sama mereka? Enggak. Aman Bu. Aman ya? Aman itu aman. Udah beli rumah Bu kemarin. puji Cuman saya nggak tahu nih fotonya bisa saya ini nggak. Saya harus minta izin sama Share Bang aja Edis. Bu, Udah saya share, foto share nih. ya apa, share aja Bu. Ini. Oh duitnya aja ya, saya share yang ini aja ya, jangan yang Jangan duitnya, rumahnya aja, rumahnya aja. Ini deh, ini boleh saya share ya. Ini yang saya foto. Ya, ini adalah DP yang kemarin sudah diserahkan Bang Edis. Wah, ini lebih panas. Panas. Oke, Jile. Iya. Karena saya yang foto, cuma saya minta izin dulu sebelum Bang Edis. Karena Bang Edis tadi pagi waktu Bang Edis siaran dia sudah mengatakan dia sudah membuat DP dan pelunasannya itu nanti bulan Desember. Karena itu di depan saya jadi saya tahu banget. Cuma saya nggak mau bocorin ini biar Bang Edis. Cuman fotonya Bang Edis yang penyerahan DP ini harus minta izin kepada beliau dulu. Saya belum berani untuk mengeluarkan ke publik. Tapi liatin dulu deh ini segepoknya. Aduh, panas. Dolar. Itu peletakan batu pertapanya kapan itu? Oke, Jile lu. Itu pertama loh, Muce Jile. Emang lu kata Indonesia rumahnya udah jadi coy. Peletakan batu pertama. Udah Lu kata jadi. bangun Ka'bah, Batu Hajar Aswad. Mantap. Peresmian aja. Nanti peresmian kita datang ke Amerika semua Bu Sofi, tenang. Iya, saya harap nanti gini loh teman-teman, nanti kita makanya saya memilih ya beberapa apologet. Saya suka sama RK sama Joseph. I already invited them. I don't know if they want to come to America or not. Tapi beberapa apologet besar ya yang berpengaruh dan saya lihat murni. Tapi kita menyingkirkan perbedaan itu. In case apapun perbedaan pandangan saya Edis dengan Bang RK maupun dengan Joseph dari sudut pandang teologi gitu ya. Tapi saya bisa melihat mana orang yang hatinya murni untuk melayani, mana yang pansos. Pan mereka uclim, kan lucu kan. Nah, kemudian 2023 mulailah yang namanya
anggota Yusuf Bulu, anggota si Paul Zhang, semua mengungkit ini ya. Aku santai. Dan aku bilang udah biasa, makanya aku slow. Dikeroyok banyak orang pun aku santai slow. Iya, maksudku gini bang. Kok abang nggak pernah lagi memberikan pengajaran atau berapologet lagi bang? Maksudnya biar kita tuh nonton abang gitu. Karena 2 bulan ini aku tengok abang Masih. sampai aku. Masih ada di khotbah. Kemarin kan aku baru khotbah di gereja itu kan. Nah, nanti pengajaran itu kuberikan kalau timingnya sudah tepat. Ini kan aku mau pensiun ini. Jadi sebelum pensiun aku, ya biar cepat series dapat suaka lah. Gimana sih? Kau ingin enggak series cepat dapat suaka? Tetaplah bang fokus di pelayanan masing-masing. Jangan perbadan. Iya. Kau pingin enggak? Yuli, pingin enggak kau series cepat dapat suaka? Ah itu urusan dia lah, bukan urusanku. Iya. Lah apa-apa lah, aku nanti nggak berdebat lagi. Aku hanya mengajari firman Tuhan. Tapi aku mengajari gayaku. Gayaku sebenarnya diterusi Edi sama Rudi Simamora. Mereka berani mengeluarkan satu pernyataan, cuman kekurangan mereka nggak berani mempertanggungjawabkan pernyataannya. Kalau aku berani, Yudas ke surga aku bilang. Semua orang menguji. Taman Eden di surga, semua orang uji. Nah, gitu. Ayo gas, masa kalah si Uli sama aku? Kan dia ngasih 1.000 lumayan. Nah, gas-gas lah kawan. Penontonnya di sana 1.000. Kok hanya 1.700 apanya? Koinnya yang banyak buat kalian. 200 ya. Enggak maksudnya gini bang. Enggak maksudnya bang. Biar kita fokus bang. Ya, ini mau kuselesaikan dulu tentang GBI Kairos. Karena kulihat si Francisca itu kan muncungnya dari dulu kan provokator itu di tempat kami ini. Ya, jadi biar jelas dulu aku punya rekaman pendetanya waktu kami rapat. Aku, dia, Francisca dan ada jemaat. Biar kuputar nanti, biar kalian saksikan ya. Karena nggak boleh lagi ditutup-tutupi. Biar selesai. Biar nggak kemana-mana bang. Damai aja lah kita. Damai aja kita. Aku kan udah minta maaf. Udah tonton video minta maafku kan? Iya tapi minta maaf habis itu kelahi lagi. Kayak mana? Karena dia tidak mengirim sinyal. Dia terlalu angkuh. Sekali-sekali kan kita harus beri pelajaran. Keangkuhan itu juga menghancurkan siapa saja. Baik aku maupun dia. Nah, kan gitu. Nah, mereka kan bukan mendirikan rumah apologet, tapi mau mendirikan rumah kumpul kebo. Marahkannya aku bang. Kenapa kau marah? Nanti kau lihatlah. Serumah nanti saya di situ dengan sop katul. Ini abang berasumsi yang tidak baik, tidak boleh. Ini kan kita lihatlah nanti. Kita ini kan anggap abang ini senior ya. Tidak ada salahnya loh bang. Abang itu menjadi contoh yang baik buat kita bang. Itu harapan kita. Janganlah abang hari ini kelahi sama ini. Aku pun udah siap. Bentar lagi pun aku mungkin diajak kelahi pula sama bang sang debater ini. Enggak lah. Aku memilah-milah orang yang mau kuajak kelahi itu yang memfitnahku aja. Sop katul itu fitnahannya ada kebangetan. Katanya aku meminta dia uang 150. Itu bohong. Kalau nggak percaya nanti dia hadir suruh buka rekaman. Katanya ada rekaman, ada WA. Setujukan aja. Yang langsung kayak aku kepada sop katul. Nggak kenal ada itu. Baik cakapnya itu. Iya. Abang tetap harus menunjukkan, tetap harus menjalan kasih, doakan mereka sekalipun dia berbicara tidak banyak pun abang. Makanya banyak orang nggak paham. Kan dibilang kasihilah musuhmu. Aku belum menganggap mereka musuh. Tapi abang ajak kelahi, apa bedanya? Kan kelahi muncung. Kalau kelahi muncung itu hanya tataran omong-omong, belum musuh. Kalau musuh, itu lain lagi caranya. Baru ku kasih, minta ampun, minta maaf. Kan kasihilah musuhmu. Dia belum musuhku. Terakhir lah ini ku tanya sama abang. Kira-kira ini endingnya bakal seperti apa bang? Maksudnya abang itu maunya kapan ini berhenti gitu? Karena begini bang, aku kan mama. Sebentar lagi. Kenapa? Sebentar lagi akan berhenti. Dulu kayak Paul Zhang juga gitu.
Akhirnya Paulusan kan KO, nggak melawan. Kalau aku ngomong di mute makanya ini dubbing deh suara abang ini, mute-nya abang ini. Ya, aku mute. Tokinai bang. Maksudku gini bang, menurut abang kapannya ini semua selesai gitu bang? Maksudnya biar abang juga kembali fokus di penginjilan abang, berapologetika abang. Bang Edis pun juga akan melakukan aktivitasnya masing-masing seperti itu bang. Terserah, maksudku jangan setiap hari tuh ada permasalahan baru gitu loh bang. Biar damai-damai aja lah kita. Atau abang sudah dapat uang 2M nih, curiga aku. Begini Yuli. Sebenarnya orang Kristen sekarang oten-oten itu nggak bijak. Kalau mereka bijak, jangan menggunakan politik belah bambu. Yang satu diinjak, yang satu ditarik ke atas. Nggak boleh. Yang benar itu bagaimana? Kalau kita mau mendamaikan, ya mendamaikan saja. Jangan aku disuruh begini bogono. Sementara si Edis tidak berani kalian kata-katai. Karena takut kalian diserbu oleh penggemar dia. Nggak boleh begitu. Nah, endingnya bagaimana? Tenang aja kau. Aku tahu endingnya. Aku manajemen konflikku tuh mantap. Tenang aja. Iya, jangan pula karena manajemen konfliknya mantap, berkonflik terus orang abang. Nah, untuk Kairos malam ini mau kutuntaskan. Biar orang menilai, jadi aku putarkan nanti rekaman suara itu, terserah orang mau bilang apa, dan aku tidak membahas itu. Kalau si mata hantu mau membuat apa, laporan polisi kuhadapi, aku bilang. Sekecil ini si mata hantu sama aku. Otaknya itu nggak sanggup menyaingi otak Batak Yahudi ini. Ya lah bang, kalau aku jujur kalau masalah GBI Kairos aku nggak tahu ikut campur juga bang, itu urusan abang dan teman-teman abang. Cuma ini karena aku juga bukan apa ya bang, cuma aku ini kan mau kita sebagai orang Kristen tuh yang damai-damai aja gitu. Karena aku lihat abang nih setiap hari VT-nya marah-marah terus, nggak capeknya abang marah-marah tiap hari bang? Nggak capeknya kok bang? Tiap hari kok marah-marah? Karena dulu Yul, aku sebulan tidak siaran. Jadi energi itu terkumpul. Nah, 2 bulan aku nanti marah-marah kan tersalurkan energi itu. Baru istirahat lagi aku. Normal. Yalah bang, harapanku habis ini damai-damai lah orang abang sama bang Edis. Aku tuh pada dasarnya maunya kalian itu damai-damai aja. Menjadi evaluasi dah gitu loh bang. Makanya gimana ya? Macam mana lah mau aku bilang. Janganlah kita jadi halahita do. Jul. Kutanya dulu kau, tahu nggak kau yang mengorbitkan si Edis adalah aku? Nggak tahu. Nah, akulah mengorbitkan dia itu dulu tahun 2019 sampai 2022. Cuman dia nakal, 2020. 2021 dia mulai nakal menghujat Katolik, dibilangnya menyembah berhala. Tahun 2000 marahlah DKC dan kawan-kawan pendebat Katolik. Tahun 2023 diulanginya lagi. Katolik menyembah berhala, patung Yesus dan patung Bunda Maria. Marahlah Bob Samsir Simbolon. Mau dilaporkanlah dia ke Polda. Kok nggak salah ada pernah ya di Mabes. Akhirnya dia larilah ke Singapura. Bukan karena Muslim. Kalian itu sudah dikeliru-kelirukan. Yalah itu urusan itu terserah lah, urusan abang lah. Bang begini bang ya, abang tuh kalaupun seandainya abang yang mengorbitkan bang Edis TV kan nggak ada masalahnya. Abang sebagai senior itu memberikan contoh yang baik gitu. Mungkin kalau adiknya agak nakal sedikit ya jangan juga diajak kelahi bang gitu. Ya, begini Jul, bulan 5 dia kan mulai menyerang aku. Ketika dia menyerang aku kan tak balas. Aku bilang, sudahlah, tunggulah si Rudi Simamora keluar penjara, biar itu urusanku dengan dia, aku bilang. Diamlah kami dari bulan 5. Bulan 9 dia mengeluarkan pernyataan bahwa salib rencana iblis. Lah, dia nantangin semua orang Kristen. Tentu aku mau menguji coba ilmu dia, karena dia muridku. Ku tawarlah dia. Dia nggak mau. Malah dia bilang apa? Rudi Yohanes kalau mau berdebat, kan diserangnya pribadiku. Harusnya kalau kau benar-benar Kristen Juli, kau nasihati dia Bang Edis. Kenapa Bang Edis serang pribadi Bang Yuli? Bang Rudi. Itu kan urusan dia dengan Rudi Simamora. Kalau abang mau berdebat aja. Tapi karena politik belah bambu, aku diinjak, dia diangkat. Ya nggak enak dong aku diinjak terus. Ya udahlah, ini match terakhir lah ininya pesanku udahlah.
Akur-akurlah kalian lah, sama-sama udah bang. Satu kalinya kita hidup, jangan kita berkelahi sama teman-teman kita yang seiman, harus saling menguatkan lah kita gitu loh bang. Silakan bang. Silakan bang. Karena begini, sekarang orang Kristen sudah banyak mengatakan Yesus bukan Tuhan. Yuli tahu nggak? Di kanalnya si Karina, saya pernah tonton itu. Dia pengagum Edis. Sampai dibilang si Karina, bukankah Edis menyatakan Yesus bukan Tuhan? Iya, kata dia. Karena di situ dikatakan Yesus adalah suatu Allah, huruf kecil katanya. Nah, di situ banyak orang nggak paham. Ini lama-lama kalian itu Kristen, tapi tidak mengakui Yesus Tuhan kalau tetap membela-bela dia. Oke ya, Juli, nanti kau dikeroyok, lo udah banyak kulihat itu maki-makian tempatmu. Sampai jumpa Juli, ya sehat selalu. Gimana cara keluarannya nih? Gini. Sebelum kita lanjut nonton teman-teman ya, pastikan kalian siapkan cemilan dan minuman terbaik teman-teman untuk menemani keseruan kalian menonton para Polikardus serta kesaksian para mualaf. Dan minuman terbaik tentu saja selain menyegarkan juga harus menyehatkan teman-teman ya. Jadi jangan cari minuman yang cuma segar tapi tidak menyehatkan. Karena di luar sana banyak minuman yang segar, enak diminum tapi tidak baik untuk tubuh. So, apa minuman yang bagus untuk tubuh kita dan juga rasanya enak? Tentu saja Maudi madu teman-teman ya. Madu asli dari Mualaf HMC teman-teman. Dan satu botol ini hanya 40.000 dan kita punya banyak varian teman-teman ya. Madu hitam baduy untuk vitalitas, madu teos yang ada rasa asam-asamnya, dan madu hutan baduy yang berasal dari hutan baduy, dan madu akasia bagus untuk tenggorokan. Bagi teman-teman yang ingin beli silakan cek di link deskripsi, sudah ada link Tokopedia maupun Shopee. Dan bagi teman-teman yang tidak bisa membeli lewat online tersebut, bisa melalui nomor WA yang tertera di bawah ya. Silakan langsung cek keranjang kita. Ya, seperti itulah teman-teman ya. Jadi memang orang-orang Kristen ini tidak akan dikasih waktu untuk bernapas. Baru selesai diperas satu, diperas lagi untuk yang berikutnya. Baru selesai kalian ya mengumpulkan dana untuk pembangunan rumah kumpul kebo para penghujat Islam. Sebentar lagi kalian akan disuruh untuk membiayai mereka ke Amerika. Membiayai para penghujat-penghujat yang lain. Selesai itu, ya, kalian akan disuruh membiayai sekolah penghujat. Sekolah penghujat. Nah, ini baru dari grupnya Edis. Belum dari grupnya yang lain. Yang juga punya cara-cara sendiri untuk memeras orang-orang Kristen di Indonesia. Saya kasihan dengan teman-teman Kristen ini ya. Kalian ini yang punya sentimen, punya kebencian kepada Islam, hanya dijadikan sapi perah. Hanya dimanfaatkan. Padahal teman-teman, banyak sekali panti asuhan Kristen itu yang sedang kesusahan. Banyak sekali tempat-tempat Kristen yang butuh uluran tangan kalian. Bahkan saking tidak dipedulikannya panti asuhan Kristen ini sama kalian, mereka sampai minta tolong sama Bang Faru. Sampai minta tolongnya sama Bang Faru, coba bayangkan. Karena mereka tahu, Bang Faruk, walaupun Muslim, ya, itu pasti mau membantu. Karena orang Islam itu terbiasa untuk membantu, walaupun beda agama. Beda dengan kalian. Ngomong Laskar Kristus, ngomong pembela iman Kristen. Tapi yang kalian cari hanya kepentingan sendiri. Yang kalian sibukkan hanya bagaimana memeras ya jemaat-jemaat kalian, penonton-penonton kalian. Dan ini jahat sekali teman-teman. Ya, jahat sekali. Dan begitulah kelakuan-kelakuan mereka yang dari dulu ya sudah kita sampaikan, sudah kita tampilkan, tapi masih banyak aja orang-orang yang mau ditipu, mau dibohongi gitu ya. Dan apa yang dilakukan Edis ini pasti sebentar lagi akan ditiru oleh Polikardus yang lain. Coba lihat teman-teman. Sebentar lagi pasti akan ditiru. Akan banyak orang mengikuti jejak ini. Ternyata gampang nyari duit. Gampang sekali gitu. Tinggal hujat Islam, ya, langsung galang donasi, banyak yang support. Itu yang ngomong Rudy Iskariot teman-teman. Rudy Iskariot yang ngomong kan. Sekarang gampang sekali nyari duit ternyata. Hujat aja Islam. Banyak yang support. Dan memang makin kesini makin banyak orang Islamophobia. Kenapa bisa Islamophobia? Karena ditularkan penyakit ini.
Jadi fobia itu adalah penyakit, teman-teman. Ya, diklasifikasikan sebagai penyakit. Dan ternyata itu menular. Menular. Dari satu ngajarin yang satu. Ya, semua diajarin sekarang untuk membenci kepada Islam. Mereka tampilkan di media-media hal-hal yang tidak ada, ketakutan-ketakutan, kan gitu. Mereka tampilkan ada pelarangan ibadah di sana-sini. Padahal yang dilarang itu karena nggak ada izin. Yang dilarang itu karena orangnya yang ngeyel. Orangnya yang asal-asalan. Mau menang sendiri, tidak menghargai orang lain. Tapi itulah realita yang terjadi sekarang. Kita lihat Sofiatul, teman-teman. Sekarang tampil seperti ratu ya. Apalagi setelah dia sangat dekat dengan Edis, bahkan disebut sebagai ya pasangannya Edis lah. Makin besar lah kepala Sofiatul ini. Makin besar. Bayangkan dari seorang nani ya, full timer nani, teman-teman. Yang saya bingung sampai hari ini pun masih mau dia sangkal. Sudah terbukti dari website, ya sudah jelas itu dibuat dari tahun lalu. Ya, beberapa bulan yang lalu udah dimasukin itu. Apa mungkin dimasukin sama Rudy Iskariot? Hebat kali dia persiapannya dari 10 bulan lalu. Itu pun masih disangkal. Apa sehina itu pekerjaan nani? Sehingga Sofiatul tidak mau mengakui bahwa dia adalah seorang nani. Ya, aneh lihat mereka ini. Pekerjaan kok malu-malu. Bukankah lebih bagus menjadi seorang nani daripada seorang peminta-minta, daripada seorang pemulung, seperti yang dilakukan Saifuddin gitu kan? Halo, ya tapi itulah kelakuan-kelakuan mereka, teman-teman. Semoga jangan sampai menular di kita lah, ya, karena memang ajaran ini diajarkan dengan cara dusta, kan sudah dikatakan, karena dusta mereka, ajaran ini bisa berkembang, ajaran ini bisa disebarkan. Tiada hari tanpa berdusta. Mereka diperbolehkan berdusta dalam segala hal. Yang penting, ya, yang penting niatnya adalah menyebarkan agama. Kan gitu. Menyebarkan agama, bonusnya adalah pendapatan. Bonusnya adalah donasi tersebut. Ngeri. Ngeri, teman-teman. Dan rekrutmen itu akan terus mereka lakukan. Supaya apa? Supaya makin menambah jumlah peserta kumpul-kumpul kebonya ini ya. Keren. Ada rumah kumpul kebo yang mereka bangun. Mantap. Mungkin itu aja. Makasih nih buat teman-teman semua. Dan sekali lagi ya, sedikit iklan teman-teman. Bagi yang mau beli madu, silakan dicek di link yang ada di deskripsi. Kita barusan nambah varian baru. Madu hutan Aceh, teman-teman. Dengan rasa yang sedikit berbeda dengan rasa-rasa madu yang sudah ada. Ya, madu hutan Aceh. Dan bagi yang ingin tes, silakan langsung dibeli. Bisa melalui link yang ada di deskripsi ataupun nomor WA yang tertulis di bawah. Makasih buat teman-teman semua yang udah support, karena penjualan madu ini ya, ini akan menjadi salah satu lini usaha kita dalam menunjang program kita ke depan, yaitu kita akan bangun shelter mualaf, di mana tempat tersebut akan kita pakai, sekali lagi ya, ini benar-benar tempat para mualaf belajar, bukan tempat kumpul kebo seperti yang dibuat oleh sebelah. Kan gitu. Jadi kita akan buat tempat belajar, dan di situ juga jadi tempat UMKM-nya, di mana mualaf-mualaf akan kita ajarkan untuk berdikari, untuk usaha juga, supaya mereka bisa mandiri setelah ya ditinggalkan ataupun dikucilkan dari keluarga. Sekian dari saya, makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan udah mendukung channel ini. Makasih buat semuanya, di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita selanjutnya.